Halo semua, pasti kita sering mendengar dan melihat cerita di media sosial tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena di mana terjadi kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomasi. Dengan revolusi ini sendiri membawa banyak perubahan di berbagai sektor. Namun, kecanggihan teknologi saat ini merupakan hasil dari revolusi industri yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu apa saja tahapan-tahapan revolusi industri? Yang pertama, revolusi industri 1.0 terjadi di abad ke-18. Pada masa ini, James Watt menemukan mesin uap yang menjadi sumber tenaga. Sebelumnya, semua tenaga sumbernya dari otot, air, atau dari angin. Coba bayangin kalau ada di masa itu. Kebayang dong gimana ribetnya proses produksi di kala itu? Perubahan pada masa ini, mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0 yang membuat produktivitas meningkat pesat, ekonomi melonjak, dan masyarakat jadi bisa memproduksi tanpa butuh lahan yang luas. Karena di masa itu, yang bisa bikin pabrik ya para bangsawan atau keturunan kerajaan. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Revolusi yang dimulai pada tahun 1913 ini ditandai dengan hadirnya tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Pada masa ini, muncul sistem lini produksi yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Karena dibuat seri, membuat para pekerja menjadi spesialis. Contohnya produksi mobil atau produk lainnya yang berjalan di conveyor belt. Dan pada revolusi industri 2.0 juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat dengan banyaknya produksi ribuan tank, pesawat, dan senjata. Pada era ini juga, manajemen bisnis mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Yang ketiga, industri 3.0 terjadi pada abad ke-20 dan pada masa ini ditandai dengan teknologi analog berubah menjadi digital. Peran manusia di dalam industri pun mulai dikurangi dan digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi tinggi, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat catatan keuangan sekarang sudah dilakukan dengan komputer. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi industri yang sangat penting, mengingat manufaktur menuntut ketelitian dan ketepatan tertinggi, dan sangatlah sulit dilakukan oleh manusia sehingga pada masa ini mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksi. Penggunaan teknologi ini pun menjadi satu solusi yang tepat sehingga produksi jumlah besar bisa dilakukan secara otomatis dengan kecepatan tinggi. Nah, inilah yang dipakai saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 yang dicetuskan pada tahun 2000 hingga saat ini. Indonesia sudah mulai menggarap revolusi industri 4.0 menjadi tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Singkatnya, revolusi industri 4.0 fokus pengembangan dunia digital, IoT atau Internet of Things, dan tenaga manufaktur, dan pertukaran data meliputi sistem fiber, fisik, cognitive computing, dan lain-lain. Yang menjadikan tren tersebut telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakat. Terlepas dari peran teknologi bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan jumlah data yang penting. Apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Konsep Big Data sendiri datang dengan 3 huruf V, yakni volume. Yang kedua adalah velocity. Yang ketiga adalah variasi. Bicara mengenai data tradisional, umumnya data yang dikumpulkan merupakan data terstruktur dan fit, sehingga bisa dengan mudah dianalisis sementara pada Big Data.
Data yang didapatkan umumnya tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber, sehingga butuh pemrosesan sebelumnya agar data tersebut bisa dianalisis. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat komputer dapat bertindak selayaknya manusia, yakni berpikir, bertindak, dan mengambil sebuah keputusan. Kecerdasan buatan ini digunakan di berbagai bidang seperti robotika sistem pakar, analisis finansial, transportasi, medical diagnosis engineering, penelitian ilmiah, dan juga game. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, kedua, thinking humanly, yang ketiga, thinking rationally, keempat, acting rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Selanjutnya, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Cloud computing adalah sebuah konsep pemahaman dalam rangka pembuatan kerangka kerja komputasi secara online lokal maupun global, di mana terdapat beragam aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi dan bersamaan oleh para pengguna yang beragam, mulai dari perseorangan sampai pada kelas pengguna korporasi atau perusahaan. Cloud computing menyediakan akses ke server penyimpanan database dan serangkaian layanan aplikasi yang luas melalui internet. Platform layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS menyediakan layanan yang sangat lengkap, mulai dari Elastic Computing, Relational Database Service, Simple Storage Service, dan sebagainya. Contoh layanan cloud computing lainnya adalah Google Drive, Microsoft Azure, Git, dan GitHub. 4 target Industri 4.0 Indonesia. Yang pertama, menjadi 10 besar ekonomi dunia. Yang kedua, berkontribusi ekspor 10% pada PDB. Yang ketiga, menaikkan rasio produktivitas terhadap biaya. Dan yang keempat, menaikkan anggaran Litbang menjadi 2% dari PDB. Untuk mencapai target Industri 4.0 Indonesia pada tahun 2030, pemerintah Indonesia telah menetapkan Roadmap Making Indonesia 4.0. Yang pertama, penguatan rantai supply. Yang kedua, pengembangan kawasan industri. Yang ketiga, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, penguatan UKM. Yang kelima, penyiapan infrastruktur digital. Yang keenam, pengembangan ekosistem inovasi. Yang ketujuh, insentif fiskal untuk inovasi. Yang kedelapan, pengembangan SDM. Yang kesembilan, kebijakan industri. Dan yang terakhir, peningkatan investasi. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu Industri 4.0? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya.